Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Akbar Sananda Putra dengan NIM 12223000009 dari kelas SSI kelas TIC. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil pekerjaan saya di ETS kali ini. Baik, mungkin langsung saja ke bagian pro modelnya itu sendiri. Baik, mungkin langsung di bagian simulasinya itu bikin running. Oke, mungkin di sini optionnya itu sendiri di bagian runtime-nya itu berada di 8 jam dan untuk number application-nya itu sendiri 30. Dikarenakan memang untuk melakukan sebuah validasi data dibutuhkan minimal 30 data. Mungkin langsung saja di running. Oke, baik di sini langsung muncul tanda terkait shift assessment di mana di sini di simulasi kali ini dilakukan adanya sebuah sistem shift bekerja yaitu di mana di bagian operator transportasi adanya sebuah shift di mana terdapat dua shift, di mana satu shift pertama yaitu berada di 4 jam dan shift kedua itu berada di 4 jam. Dengan total nanti 8 jam. Baik, mungkin langsung saja ke bagian running. Oke, baik dapat dilihat sendiri di sini operator melakukan pergerakan dari setiap masing-masing SK dan juga baik barang itu sendiri juga melakukan perpindahan dari setiap SK. Ini dapat dilihat ini. Oke, baik di sini akan menunggu hingga dilakukan sebanyak 30 kali. Oke, baik di sini simulasi telah dirunning sebanyak 30 kali. Baik, setelah itu dapat dilihat data untuk melakukan sebuah validasi. Ini bagian dipilih di replikasinya itu all. Oke, lanjut. Oke, dan bagian dicek yaitu di bagian entity activity-nya. Baik-baik, di mana di sini sendiri terlihat jelas itu terdapat 30 di runningnya yaitu dengan adanya juga data terkait total exit dan currency CD-nya di setiap sistem. Baik, itu tadi di bagian kain, lalu ini adalah gagang, lalu ini ada produk jadi, lalu ini ada produk rejectnya. Nah, baik, di sini ada produk baik, di mana di sini kali ini kita menggunakan yang di bagian produk baik untuk melakukan sebuah validasi. Oke, mungkin langsung saja ke bagian validasi di bagian Excel-nya. Oke, di mana di sini kondisi pertama, kondisi nyatanya yaitu di mana didapat sebuah rata-rata dari kondisi nyatanya itu di angka 80. Nah, baik ini mungkin langsung saja ke bagian validasinya di mana di sini validasinya itu sendiri menggunakan dua yaitu di test to sample assumption equivariance dan FV test to sample for variance. Baik, di mana ini sendiri di dalam dari data historinya itu sendiri dapat rata-rata sekitar 76,333 dan berdasarkan simulasi nyatanya yaitu di rata-rata 80 di mana terdapat perbedaan juga. Nah, berdasarkan hal itu dan berdasarkan hasil fit test to sample for variance diperoleh F hitung yaitu
di angka 1,69061 dan nilai F kritisnya itu sendiri di angka 1,86081 serta nilai signifikan PF kurang dari F kecil dan kuantalnya itu sendiri di angka 0,8168. Nah, dan dikarenakan F hitung kurang dari F kritis dan nilai P lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti terdapat perbedaan variansi yang signifikan antara data histori dan data nyata. Nah, dengan demikian, kedua kelompok data dapat diasumsikan memiliki variansi yang sama, yaitu equal variance assumption. Yang selanjutnya itu sendiri berdasarkan hasil di tes to sample assuming equivariance diperoleh T hitung itu di angka 6,0022, sedangkan nilai T kritis total yaitu di angka 2,00172 dengan nilai signifikan P T kurang dari T total yaitu 1,40 Win07. Nah, karena T hitung lebih dari T kritis dan nilai P kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara data histori dan data nyata. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun variasi data histori dan data nyata relatif sama, rata-rata kedua data tersebut berbeda secara signifikan dan nilai rata-rata data yang lebih tinggi dibanding data historis, sehingga kondisi aktual menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan data histori yang dijadikan acuan. Baik, ini mungkin terkait tadi itu tes to sample assuming equivariance. Nah, ini di bagian test to sample for variance. Mungkin langsung saja kita akan melakukan sebuah skenario percobaan. Nah, baik di mana di skenario pertama ini sendiri kita melakukan adanya sebuah eh, perombakan. Nah, dari segi yaitu jumlah operatornya, di mana jumlah operator transportasi yang awalnya dua berubah dinaikkan menjadi tiga, operator perakitan yang awalnya satu dinaikkan menjadi tiga operator, dan operator eksekusi yang awalnya satu dinaikkan menjadi tiga. Di mana di sini juga penggunaan datanya itu 10 data, yaitu di mana untuk kondisi nyatanya itu sendiri di angka 79,4 dan skenario satunya yaitu di angka 78,06. Nah, baik di skenario 2. Nah, di mana di skenario ini sendiri terdapat sebuah perbedaan di kondisi nyata dan skenario-nya, yaitu terdapat penurunan data terkait exit-nya itu sendiri, di mana di kondisi nyatanya sebelumnya itu 79,4 dan di skenario akhirnya itu di 78,6. Baik. Yang selanjutnya di skenario kedua sendiri, di skenario kedua ini sendiri yaitu ada terkait di percobaan perubahan di bagian arrival, di mana di sini sendiri di kondisi nyata yang awalnya di bagian kain itu sendiri QTH-nya itu di angka 10 dan occurrence-nya frekuensinya itu ada di angka 3. Dan untuk di bagian gagang QTH-nya itu di angka 40 dan frekuensinya itu ada 15. Nah, dilakukan sebuah skenario kedua, yaitu di mana di bagian kainnya itu sendiri QTH-nya itu naikkan menjadi 15 dan frekuensinya itu menjadi 4. Dan di bagian gagang QTH-nya itu menjadi angka 35 dan frekuensinya itu sendiri jadi menjadi 12. Baik. Nah, mungkin di sini dapat langsung dilihat terkait hasil percobaan di skenario kedua, di mana hasil yang didapat yaitu 79,3, di mana hal ini membuktikan bahwasanya dari kondisi nyata dan skenario kedua terdapat perubahan, walaupun perubahan itu sendiri uh, tidak terjadi secara signifikan. Baik, yang ketiga, kita akan melakukan skenario yang ketiga, di mana di sini melakukan beberapa perubahan yang dilakukan sekaligus, di mana di skenario 3 ini sendiri menerapkan dari skenario 1 ditambah skenario 2 dan perubahan di bagian entitasnya itu sendiri. Baik. Oke, di mana operator transportasinya itu yang dari 2 menjadi 3, operator perakitannya dari 1 menjadi 3, dan operator QC-nya dari 1 menjadi 3. Dan untuk di bagian arrival-nya itu sendiri,
Eh, Kain QTH-nya dari 10 menjadi 15, frekuensinya dari 3 menjadi 4, dan di bagian gagang QTH-nya dari 4 menjadi 25, dan frekuensi dari 15 menjadi 12. Dan untuk di bagian entitasnya itu sendiri, untuk di bagian kain, speed dan speed RPM-nya itu sendiri, kami naikkan dari 150 menjadi 170, di bagian gagang 100, sama juga 150 menjadi 170, produk jadi sama juga 150 menjadi 170, dan produk reject sama juga 150 menjadi 170, dan produk baik dari 150 menjadi 170 dengan hasil yaitu seperti ini, yaitu di mana dari skenario 3 didapat hasil dari rata-ratanya itu di angka 78,1, di mana hal ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan dari baik itu dari kondisi nyata dan kondisi skenario yang dibuat skenario ketiga, di mana hal ini di skenario ketiga itu sendiri hasil atau outputnya itu sendiri, bagian exitnya itu sendiri mengalami penurunan dari hasil kondisi nyata. Kayak mungkin langsung saja ke bagian bond Veroninya itu sendiri, baik di mana sendiri ini di bagian nyatanya itu sendiri dapat dilihat ada data bagian nyata, eh, kondisi skenario 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Di mana di sini sendiri 1,2 TR2 itu sendiri dapat dari eh, pengurangan, yaitu dari bagian nyata dan kondisi 1, dan DR3 itu sendiri dari bagian nyata dan kondisi dikurangi kondisi kedua, dan DR4 itu sendiri dari kondisi nyata dan kondisi ketiga. Nah, di mana di sini sendiri didapatkan yaitu dari sampel min-nya yaitu dari 2 yaitu di angka 0,800 untuk bagian dari 2, dan di bagian dari 3 0,100, dan di DR4 yaitu 1,300. Nah, untuk sampel standar deviasinya itu sendiri DR2 yaitu 3,225, DR3 yaitu 1,663, dan DR4 yaitu 3,129. Nah, untuk sampel variansinya itu sendiri di mana DR2 itu di angka 10,400, DR3 yaitu 2,767, DR4 9,789, dan standar errornya itu 0,267, dan di bagian DR2 dan di bagian DR3 0,033, dan di bagian DR4 yaitu 0,433. Nah, baik itu mungkin hasil dari pengerjaan tugas ETS terkait dari sebuah sistem simulasi dari produk kipas. Jadi, oke, baik, mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.